Pemirsa, pasca ditalak cerai oleh suami sirinya dan ditinggal kabur oleh Antonio Dedola, hati Nikita Mirzani semakin panas. Niki dan Antonio bahkan terlibat saling serang di media sosial dan saling membuktikan dan mengungkap kebenaran yang ada. Sebelumnya Nikita sempat menyebut kalau suaminya itu kabur dari rumahnya di pagi-pagi buta dengan membawa barang-barang berharga, perhiasan kesayangan, dan sejumlah uang milik Nikita. Karena gue gak pernah dinafkahin. Umur hidup gue menikah, gue gak pernah dinafkahin. Kak Fitri aja gak nyangka bahwa dia minta semua barang-barang pemberian dari dia diminta lagi. Sedih Kak Fitri. Terus Kak Fitri telepon dia, ada 5 kali gak diangkat. Because Tony, he not respect my sister. He just respect my sister if dia sedang butuh sesuatu. Tak terima dibilang membawa kabur barang-barang berharga milik Nikita, pria yang akrab dipanggil Tony itu membantahnya. Dari negara nan jauh di sana, Jerman, Anthony kembali menyerang mantan istrinya tersebut dengan melampirkan sejumlah bukti tentang hubungan keduanya. Tak hanya itu, Anthony juga membeberkan bukti kalau dirinya telah mentransfer sejumlah uang ke rekening milik Nikki sejak bulan Desember 2022 hingga Februari 2023 lalu. Okay, you can take it because you're poor. Yeah, you make me even more poor. You make me poor. You ask me for money. You ask the poor man for money. And I give you all my money I had on my bank account. Imagine, I gave her my whole life. I gave her all my money. Ya, terus dia bawa blueberry. Terus dia bawa, sebenarnya dari awal ya, gue tuh nggak mau jelekin pasangan gue, bener, karena dia menjelekin gue duluan. Gue tidak pernah menyuruh dia ke penjara karena gue tidak mau ada wartawan yang tahu. Tapi dia memaksa, saksinya itu Kak Fitri, Bang Puji, Dea. Gue bilang lu ngumpet ya, gue nggak mau sampai wartawan ada yang tahu. Kenapa gue menyembunyikan pernikahan nikah siri gue, ya? Karena gue tidak mau lagi yang namanya mengekspos hubungan pribadi gue dengan pasangan gue, ya. Yang saya pertanyakan adalah kita tidak berantem, kita tidak kenapa-napa. Ya dia takut sama saya karena saya takut, karena dia pikir saya akan pukul dia. Memang betul saya pukul dia. Saya pun ngomong sama Kak Fitri, saya ngomong sama Kocan, Kak aku tampar Tony, aku lempar dia pakai gelas, dan gelasnya tuh segede gini nih, gelas kecil yang buat teh mana, yang kecil banget, gelasnya tuh sekecil ini, dan itu pun gak akan berasa kalau kena, dan itu pun tidak kena ke muka dia. Kalau di sininya dia ada lebam, itu karena kena setrikaan saat dia mau ngambil barang-barangnya, saya lempar ke setrikaan dan itu kena, dan itu tidak sengaja, dan saya langsung minta maaf. Ya, gue nggak jahat. Kalau gue jahat, gue nggak akan kasih ATM gue ke dia. Lewat Instastory-nya, Niki menuduh kalau mantan suami sirinya itu telah memutarbalikkan fakta yang ada terkait soal gelang mewah miliknya pemberian dari Amel kakaknya. Tak hanya itu, ia juga mengungkap kebohongan lain Antonio terkait ocehan netizen yang hanya menumpang hidup di rumah Niki. Jadi dia itu selama ini pengen kontrol gue di rumah. Dia pengen kontrol gue di rumah, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Jadi dia bangun pagi, ya dia anterin anak sekolah, karena Aska kepengen dianterin sama Tony. Pulang dia tidur. Gue selalu bilang jangan tidur, buka laptop, yuk kita bikin apa. Coba telepon si Son yang di Bali. Itu t-shirtnya udah sampai mana jadinya. Policeman, you can know what I am. I'm a retired policeman. I get my money every month from the state. I'm not poor. I'm not rich. I don't say that I'm rich, but I'm also not poor. And you know what? I left the house also with my watch because she put my watch in her treasure. Saya masih menganggap dua-duanya adik saya. Saya masih komunikasi dengan baik dengan Anthony, saya masih komunikasi baik dengan Nikita, dan saya sudah bicara kedua-duanya. Saya tidak memihak Anthony dan saya tidak memihak Nikita. Kalian sudah dewasa, apapun yang kalian putuskan,
itu menjadi hak kalian, tetapi saya berdoa semua yang terbaik. Kalau kemarin terjadi keributan, masing-masing saling membalas, mereka masih muda, mungkin cara orang menahan emosinya berbeda. Ya, saya melihatnya mungkin ini yang paling baik lah buat mereka, sama-sama belajar lebih dewasa lagi. Pembuktian yang dilakukan Antonio tersebut berkaitan dengan tuduhan warganet dan Nicky kalau selama menikah dengan artis sensasional itu, Anthony hanyalah menumpang hidup. Tapi itu dia ada duit, Kak. Dari mana duitnya? Jadi gini, dia itu dulu polisi. Ya, dia polisi, dia sudah berhenti. Nah, kalau di Jerman, kalau lu udah berhenti jadi polisi, lu digaji 20 juta per bulan. 20 juta per bulannya itu dia tabung. Terus dia nggak mau tinggal di Jerman. Dia sendiri bilang kok sama gue, dia paling benci sama Jerman. Dia nggak mau hidup di Jerman, dia tidak akan mau balik lagi tinggal di Jerman. Bahkan dia ngomong sama gue, lu nggak kangen sama ibu bapak lu? Enggak. Gua tahun lalu ngajakin dia ke Jerman waktu visa gue masih hidup ya. Masih hidup sampai Desember 2021 kalau nggak salah ya. Gue bilang ke Jerman yuk ketemu ibu bapak lu. Dia nggak mau. Sekarang sosokan dia mau ketemu ibu bapaknya. Ya, karena dia mau kemana? Dia rumah nggak punya, dia pekerjaan nggak punya. Cincin uang siapa? Cincin uang gua. Gua bayar 1,7, kurangnya 700 juta itu Tony yang bayar. Jadi lebih banyak uang gua dibanding uang Tony. Dan itu ingat ya, digaris bawahi, itu adalah uang mahar. Uang mahar pernikahan untuk beli cincin pernikahan yang akan dilangsungkan di Spain. Untuk beli baju pernikahan aja dia nggak punya duit. Akhirnya gue minta tolong Koko Seba. Uang siapa? Uang gue. Maka tak pelak unggahan Anthony itu sontak membuat Nicky kalang kabut dan meminta mantan suaminya untuk menghapusnya. Tak tinggal diam dengan bukti transfer yang diunggah Antonio, Nicky kemudian menerangkan kalau bukti transfer yang dikirim Anthony merupakan pengembalian uang tiket karena batal terbang ke Swiss atas permintaan Antonio. Jadi waktu gue berantem sama Tony, ya, Anthony, Dedola, yang sekarang selebritis, ya, waktu when I fight with you, I want to go to Switzerland, ke Swiss. Gue udah beli tiket pulang pergi, karena belinya dadakan, harganya 95 juta. Dia tidak mengizinkan gue untuk pergi. Akhirnya dia bilang, lu gak boleh pergi, gue gantiin tiket lu. Ya ini dia gantiin tiket gua. Ini yang 95 juta ini dia gantiin tiket gua. Nih. Itu benar, dia gantiin tiket gua, itu benar. Itu benar. Tony lu lagi Tony you watching me ya. I explain everything, don't worry. Nih. Ya lu 55.4 Myanmar, ini tuh itu uang Malaysia, ini nggak ada harganya. Lu cuma beliin makan anak gua pizza doang, lu hitung. Ini 92 juta, Tony Dedola and his mother and his father, listen ya. Ini uang dikembalikan ke gua karena gua sudah membeli tiket untuk ke Swiss saat gua berantem sama Tony dan Tony tidak mengizinkan gua pergi. Terus gua bilang, kalau lu tidak mengizinkan gua pergi, ini tiket tidak bisa dibatalkan dan uang gua akan hilang secara cuma-cuma. 92 juta ini nggak bisa lu pungut di got. Akhirnya dia bilang, oke, gua ganti tiket lu. Dari mana duitnya? Gua cari. Dari mana duitnya? Gua cari. Ini dia ganti uang tiket. Apalagi? 57 juta. Jadi gini, 52 juta. 57 juta. 57 juta ini ya, kan dia nanya ke gue, "Kamu mau hadiah ulang tahun apa? As a gift for my birthday." Gue bilang apa aja. Tapi kok gue lagi suka lihat orang-orang pakai kalung flash gitu ya. Apa? Flag clip ya? Flag clip. Fat clip. Di Indonesia tidak ada. Akhirnya dia transfer ke rekening gua disuruh beli sendiri, bener nggak?
Bener nggak Dea? Dia ketakutan kalau beli di Indonesia palsu. Nah, gara-gara dia ketakutan kalau beli di Indonesia palsu, akhirnya dia kirimin gua duit buat gua beli sendiri. Terus gua bilang di sini nggak ada yang asli karena tokonya nggak ada. Akhirnya dia minta tolong Dea buat pesenin tiket, tapi gua yang bayar ke Singapura pulang pergi untuk datengin ini store. Serangan balik Anthony tersebut membuat Niki tak nyaman. Ibu 3 anak itu kemudian membuat sayembara kepada warganet dengan iming-iming hadiah uang sebesar 150 juta rupiah bagi yang bisa menghapus akun milik Anthony. Buat kamu yang bisa menghilangkan akunnya Tony, saya kasih 150 juta cash. Cash ya. Yang dia omongin semua itu bohong. Saya tidak pernah menyuruh dia untuk memakai barang-barang adik saya. Dan dia ambil barang-barang adik saya yang isinya branded semua. Lihat. Ini branded. Untung ini nggak dia bawa. Ini lumayan mahal. Ini ya. Sama semua ini nggak dia bawa. Dia bawa itu yang bintang-bintang, jaket yang bintang-bintang dia pernah pakai juga waktu itu pas nemenin saya off air ya. Terus dia bawa blueberry, terus dia bawa, sebenarnya dari awal ya gue tuh nggak mau jelekin pasangan gue, bener, karena dia menjelekin gue duluan. Gue tidak pernah menyuruh dia ke penjara karena gue tidak mau ada wartawan yang tahu. Tapi dia memaksa, saksinya itu Kak Fitri, Bang Puji, Dea. Gue bilang lu ngumpet ya, gue nggak mau sampai wartawan ada yang tahu. Kenapa gue menyembunyikan pernikahan nikah siri gue ya? Karena gue tidak mau lagi yang namanya mengekspos hubungan pribadi gue dengan pasangan gue. Untuk kesekian kalinya, pernikahan Nikita Mirzani dengan suaminya itu kandas. Mantan istri Sajat Ukra dan Dipo Latif itu menyebut kalau keharmonisan rumah tangganya dengan Antonio bercerai salah satu penyebabnya karena diusik oleh netizen hingga membuat dirinya dan mantan suaminya itu bertengkar hebat hingga Tony mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan Niki. Pasca bertengkar hebat itulah kemudian Antonio memutuskan minggat secara diam-diam dari rumah Niki. Lantas seperti apa perkenalan Niki dengan pria bule yang awalnya tinggal di Bali itu? Pertama kali ngedeketin gue di bulan Agustus, September dia ke Jakarta, dia bilang, dia berjanji sama gue, baby, trust me, I'm different with mantan laki lu yang berdua itu. Gue tidak akan berkata kasar, menyakiti lu, gue tidak akan membuat hidup lu susah. Tapi 1 minggu yang lalu dia keluarkan kata-kata kasar yang buat hati gue sakit. Gue lebih baik ditampar daripada gue disakitin hatinya. Ada supir, dia pakai, kan kalian yang ngata-ngatain Tony, kalian yang ngata-ngatain, sekalian kalian puji-puji di Instagram gara-gara dia udah nggak sama gue. Gue hafal kok siapa yang ngata-ngatain Tony nggak punya mobil di Indonesia, pakai mobil Nikita Mirzani, ada di sini semua. Gue hafal kok siapa-siapa yang menghina Tony, gue hafal. Sekarang apa? Berbalik menghina gue. Heboh pernikahan dan rumah tangga Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola yang hanya berumur 3 bulan saja itu membuat pihak yang selama ini berseberangan dengannya ikut berkomentar. Namun bukanlah Niki kalau tidak menanggapi ocehan seteru dan netizen dengan nada yang berapi-api. Lu tuh siapa, gue udah tahu, Putri, ya. Udahlah, gue udah tahu siapa lu, jangan udah sayembara, lu manusia sombong amat sih jadi orang. Lu nggak mau gitu masa lalu lu orang nggak ngeliat masa lalu kalau masa sekarang lu baik sama orang, lu nggak jahat sama orang, lu tidak membiarkan kezaliman merajalela, ya. Orang fitnah kok lu biarin, manusia macam apa lu? Nggak ada urusan gua nggak jadi artis juga apa-apa kok. Jadi kalau ingin menjelek-jelekin saya, menjulitin saya, berkacalah, ya, jangan di kaca yang begini, nggak akan mampu, ya, pecah retak kacanya.
kaca di Kalimalang. Ya, di Kalimalang berkacanya. Bukan kaca biasa. Di Kalimalang. Di Kalimalang gitu. Dengan malang nasib kau. Hidup lu juga belangsat, tidaknya gue punya rumah, gue punya mobil seri orang lain, gue punya rumah, gue punya kehidupan, gue punya uang, gue punya pekerjaan. Kalau lu nih di Ayunda, lu nggak punya apa-apa. Lu aja numpang di rumah ibunya si Dito di Jalan Intan. Ya jadi lu nggak usah ketawa. Lu kalau mau ketawain gue, lu ngaca dulu. Itu baru bener. Konflik rumah tangga yang terjadi antara Nikita Mirzani dan mantan suami istrinya itu membuat sahabat dan kerabat Niki prihatin. Mereka berharap perseteruan tersebut tidak berlarut-larut yang dapat dimanfaatkan orang tidak bertanggung jawab. Saya tidak mempunyai komentar untuk keributan rumah tangga Nikita dan Anthony. Yang berhak menjawab itu Nikita dan Anthony. Kalau misalnya kalian bertanya, ya Kak Fitri kan yang menyetujui pada saat Anthony datang di kehidupan Nikita. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak menyetujui untuk orang yang mempunyai itikat baik, gitu kan ya. Tetapi balik lagi, kalau di dalam perjalanannya terjadi ketidakcocokan, itu bukan kuasa saya juga. Jadi kalau kalian ingin lebih tahu, jelasnya silahkan tanya sama Nikita dan Anthony sendiri. Saya tidak mau berkomentar karena saya tidak melihat. Coba ditanya sendiri ya ke Anthony dan ke Nikita. Selama mereka pacaran sampai mereka rumah tangga melakukan pernikahan, itu sama sekali tidak ada kendala, tidak ada gejala, tidak ada masalah, cukup baik sekali. Sikap maupun karakter ya yang ditunjukkan oleh seorang Anthony cukup baik dari awal mula sampai Niki di dalam rutan ya, dalam rumah tahanan, semua di cover, semua di handle, PR, pekerjaan rumah segala macem, urusin anak-anak ya sama Anthony. Saya kira tanggung jawab seorang laki-laki sudah ditunjukkan dan begitu nampak dalam diri Anthony semasa beliau masih pacaran sebelum menikah ya, sebelum menikah. Saya kira apa yang terjadi hari ini antara mereka ini yang pasti saya secara pribadi dan Kak Fitri tidak tahu secara utuh apa yang menjadi penyebab mereka ini sampai berkelahi, sampai berantem begitu hebohnya, begitu besarnya. Sehari sebelum kejadian, Antonio minggat dari rumah. Niki sudah berencana akan membelikan sepasang jam tangan mewah yang akan diberikan untuk suaminya itu. Namun hal itu urung dilakukan lantaran Antonio sudah kabur lebih dulu di pagi-pagi buta. Niatan Niki tersebut untuk membuktikan betapa besar cintanya kepada pria bule asal Jerman itu. Namun takdir berkata lain. Jam tangan. Ya, ini jam tangan baru datang hari Kamis jam 12 siang. Ini adalah surprise dari gua untuk Tony karena dia pengen punya jam tangan. Tapi dia pergi dari rumah gua jam 5 pagi. Lu bayangin, lu bisa nggak beliin pasangan lu jam tangan? Gua beli 2, biar apa? Biar couple. Jodoh, takdir, rezeki itu Allah yang atur. Jadi mau saya nggak bisa bilang disayangkan atau apalah ya. Saya no comment aja kalau urusan Anthony dan Nikita. Tadi saya sudah bilang, saya nggak mengikuti, saya tidak tahu, tetapi saya hanya bisa mengatakan kepada keduanya bahwa saya tidak memihak Niki dan tidak memihak Anthony. Dan saya juga nggak tahu apa yang terjadi, kan saya kemarin di Thailand. Saya belum melihat video-video keributan atau apalah yang banyak netizen DM-in. Saya baru sampai malam aja jam 1. Di sana pun saya banyak kegiatan dan saya juga bukan orang yang punya waktu untuk ada berita apa nih. Cuman ya saya tahu kalau misalnya ada kejadian perpisahan dia dengan Anthony, ya saya bisa bilang apa. Kehidupan Nikita Mirzani memang selalu menarik perhatian publik. Dari 4 kali pernikahannya tersebut, semua berakhir dengan perceraian dan berujung pada konflik.
Lantas bagaimana pakar psikologi mengamati fenomena tersebut? Lalu ada pelajaran baru dari apapun yang terjadi di hidup dia kan. Ya lagi-lagi mungkin ini pelajaran yang banyak harus diambil oleh Nikita dan Anthony. Support ya, nggak ada support apa-apa. Saya nggak berpihak. Saya terhadap keduanya masih menganggap mereka adik-adik saya. Harapan yang terbaik buat semuanya. Apalagi dia mana mau komentarin urusan-urusan begini. Saya dengan suami saya itu paling pantang ikut campur dan mengomentari urusan asmara orang lain. Pengalaman dari diri sendiri yang bisa menyelesaikan itu ya diri sendiri. Saya tidak mau terlalu banyak berkomentar karena hal ini adalah urusan pribadinya, tapi udah masuk ke ranah publik karena dia menangis-nangis dan curhat di media sosial. Oke? Saya hanya mengingatkan saja bahwa dia tuh sudah dewasa dan dia sudah berpengalaman kesekian kalinya menikah. Harusnya dengan dia mau menikah secara resmi atau serius, harusnya dia melihat latar belakang siapa dia gitu ya. Apalagi pada saat itu katanya dia tidak punya pekerjaan dan dia bule yang visanya bukan visa kerja gitu loh, masuk ke Indonesia, artinya kan ilegal nantinya gitu. Atau gimana ya, saya nggak paham nih tentang ini nih. Oke, disclaimer ya, pokoknya kalau masalah kayak begini ini bukan urusan saya. Jangan sampai melibatkan netizen semuanya, nanti ada hujatan, ada segala macam, akhirnya menambah beban hidup kamu juga NM. Ya, menurut saya keep aja silent, nggak usah kalian publish. Mau sakit hati, mau apa, jangan libatkan netizen. Kan kamu sendiri yang membuat kesenangan sendiri. Kan kamu sendiri yang mengambil keputusan. Artinya itu adalah resiko dan konsekuensi kamu dalam hidup kamu, dalam menjalankan pernikahan. Dan ini bukan pernikahan yang pertama, oke? Jadi jangan bikin kegaduhan di media.